Seperti apa? Silakan. Kang Zuba termasuk debater yang aduh ini kalau kita mau kuliti hidup-hidup juga agak susah untuk ditangkap ini. Misalnya kalau kita keroyok juga, kita kuliti hidup-hidup dari ujung sampai ujung, celah ke celahnya ya. Ini bakal sakit sendiri sih. Bang Jumar termasuk the most fierce sih. Fierce, powerful, dan debate-nya argumennya itu sangat susah untuk kita cari celah. Masya Allah. Semalam aja ada yang kabur, Ukti. Gara-gara satu pertanyaan. Karena teknik. Bang Zuma itu lebih kayak metodenya. Bang Jonathan itu lebih lucu ke Ibrani keren. Karena kalau Bang Jonathan lebih ke menyerang bagian Ibrani dan asal muasalnya. Jadi he's more clever dibanding most Christian. Itu kekuatannya Bang Jonathan. Jujur itu yang kuat banget. Ini guru saya Bang Juma, Cici. Dada aja. Saya anak didik beliau. Luar biasa. 11-12 ya. Kebalik itu. Kalau gue apa dong kalau gue? Cici. Ini Cici Bapak bos ketawa tuh di belakang. Gokil. Itu Bang Nandar mau nanya itu. Bang Nandar mau nanya silakan. Terkait waktu saya kan nonton sampai full tuh di podcastnya Ari Untung. Masalah terjemahan nih. Waktu Cici ditanya sama Ari Untung itu mengenai kitab Cici kan ini terjemahan ya. Nah, Cici ini kan pinter bahasa Inggris nih, suka mentranslate nih. Apa sih namanya itu? Kepalitan dari terjemahan itu. Tolong dijelaskan lagi, saya nggak bisa berkata-kata ini. Waktu di Ari Untung tuh. Apa sih namanya itu? Apa sih itu? Translation validity. Ya, jadi kayak validitas dari penerjemahan itu, karena saya translator dan saya nggak cuma translate satu bahasa, saya translate dari Mandarin, Inggris, Mandarin Indonesia, Indonesia Mandarin, Indonesia Inggris Mandarin, dan itu saya terjemahannya itu secara buku, secara tertulis dokumen, dan juga secara ngobrol, yaitu verbal, dan itu untuk meeting, dan itu untuk pitching untuk klien yang besar, investor dan lain-lain. Jadi saya mengerti bagaimana prosesnya saat sebuah terjemahan, saat bahan aslinya masuk ke dalam otak kita, habis itu kita proses menjadi kata lain dan kita sambungkan kepada orang itu supaya orang itu mengerti. Biasanya satu kata itu punya puluhan sampai biasanya ada belasan, at least ada belasan sampai puluhan arti-arti masing-masingnya. Jadi kalau misalnya suatu barang yang ditranslate dari original source-nya itu, sebenarnya yang kita translate itu hanya untuk pemahaman paling mendasar. Cuma beritahu kalian kayak misalnya suatu orang mau pergi ke Mekah, tapi pergi untuk apa-apa-apanya itu tidak diberitahu. Karena kalau misalnya kita beritahu secara lengkapnya, orang akan makin pusing. Karena mereka nggak tahu, oh ini pasangan untuk kata yang mana nih, ini untuk pasangan kata yang mana nih. Jadi itu kalau misalnya dalam teknik penerjemahan adalah kita hanya membuat orang tahu informasi yang kita mau. Jadi itu berdasarkan kemauan saya. Jadi hal yang saya proses berdasarkan kemauan saya, terjemahan saya akan saya sampaikan. Jadi yang akan tersampaikan adalah mungkin 80% dari original source, 20% dari saya. Tapi biasanya kalau misalnya kecepatan, kalau misalnya kayak dari ngomong terus kita tulis, kecepatan tuh biasanya 50-50. 50 original source, 50 dari kita. Yaitu dari penerjemah sendiri. Karena itu tetap melewati otak manusia dan pemahaman kita berbeda. Orang yang menulis original source, pemikirannya akan berbeda dari saya yang menerjemahkannya. Dan itu juga tergantung translator kamu tuh translator dari mana. Misalnya saya translator yang saya bahasa kedua saya adalah bahasa Inggris, bahasa ketiga baru bahasa Mandarin. Jadi saya lebih budayanya mentranslatekan barang dengan teknik barat, bukan teknik Cina. Nah, itu aja udah beda jauh. Penerjemahan saya dengan penerjemahan orang yang benar menggunakan teknik Mandarin sebagai bahasa kedua mereka akan berbeda jauh. Itu kenapa saya mengerti saat orang udah mulai bela pakai terjemahan. Aduh, ini udah kacau ini. Itu udah kacau banget. Karena nggak bisa untuk orang bilang, oh terjemahan tuh valid. How you can say it's valid? Coba saya tanya, how you can say it's valid? Satu buah kata itu punya belasan sinonim ini. Kalau lewat 12 otak translator, ya 12-12-nya valid. Karena itu subjektif, jadi nggak bisa. Selama mendebat menggunakan terjemahan, kita sudah kalah dari detik kita masuk, kita baca, sudah kalah. Kalau boleh saran, jangan terjun ke dunia debat dulu, perdalam Islam dulu. Itu sih saran. Itu betul. Tapi ini Bang Handi, ini aja kita bisa lihat ya bagaimana Jesselyn tuh udah mulai digoreng-goreng sama Polycarpus ya. Fitnahan-fitnahan udah mulai dibuat kan. Bahkan dibilang, wah dia nih jadi Muslim gara-gara kepahitan dengan gereja, sakit hati.
karena ini nggak cocok kan, karena dia mungkin bayarannya nggak cocok di gereja gitu, jadi ribut. Kasian sih. Ya kalau nggak begitu mereka nggak punya bahan, is oke aja lah. Ya Ci ya. Hak mereka untuk menghujat ya nggak apa-apa. Selamanya juga mereka, those kind of people will still exist. Whatever we do, mereka akan tetap ada di situ. Jadi biarkan saja, angin lalu lah. Mau diapain? Oke, Ci. Terus mempelajari Islam itu harapan kami. Kalau bisa jangan ke dunia debat dulu deh. Itu aja dulu. Terus bersinergi dengan Bapak Kos. Saya apresiasi Bapak Kosnya loh. Bener, serius. Saya pengen ketemu beliau itu. Ini. Ini buka bareng. Kita bukber nanti ya. Tapi kalau misalnya Ukhti mau mengaplikasikan kemudian pengetahuannya tentang Bible, boleh aja ikut pelan-pelan. Bisa bareng-bareng dengan kita untuk. Kalau saya masih belajar. Saya kan memang saya masih baru banget ya. Saya baru kayak masuk sekolah 1 bulan. Saya masuk sekolah 1 bulan udah kena UN kayaknya ini. Langsung ujian nasional. Untungnya alhamdulillah saya udah dapat guru untuk Al-Quran, guru untuk bahasa Arab, guru Al-Quran bahasa Arab, setelah itu guru apa? Kristologi, Kodondi. Nah, saya udah dapat. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Siap. Iya. Nanti kalau misalnya senjatanya udah mumpuni, ya bisa sebarisan dengan kita di sini. Masya Allah. Gabung API, Ci. Ci, satu lagi pertanyaan, Ci. Apa makna puasa bagi Cici? Karena kan puasanya Kristen sama Islam kan berbeda. Kalau puasanya Kristen kan bisa makan gitu kan, asal yang putih-putih, bisa air, minum. Bisa minum ya puasa Kristen. Saya soalnya dulu punya teman Katolik. Saya lagi puasa, pas ke kantin minum terus makan roti tawar. Loh, kamu katanya puasa. Oh, puasa Kristen beda dengan Islam. Kalau puasa Kristen itu bisa minum. Nah, silakan Ci. Mungkin Cici ini puasa pertama ya, maksudnya bulan Ramadan pertama buat Cici ya. Kalau puasa pertama ya. Terima kasih Ci. Emang yang paling susah emang minum ya. Jadi kayak saya baru kenal kayak kenapa puasa Ramadan itu tuh specialty-nya memang efeknya tuh tinggi sekali. Karena saat kita udah tertekan makan kita nggak apa-apa, kita nggak makan sehari itu masih oke, tapi sekali kita nggak minum, sekali kita udah mulai menahan dan selain saya puasa itu kan bukan cuma menahan makan dan minum ya, pertama ya, tapi kan lebih besarnya lagi saat kamu makan dan minum kan banyak efeknya ya, emosional, habis itu pikiran tuh tidak terlalu sinkron ya. Kalau saya mulai ngeblank. Kalau saya karena saya pakai otaknya terlalu cepat, saya agak sakit ya. Agak lumayan sakit gitu narik info kiri kanan dan langsung bisa agak ngeblank karena ya kekurangan minum sampai itu. Yang paling susah adalah emang penahanan diri sebenarnya, bukan cuma masalah makan dan minumnya, tapi gimana cara kita menahan diri. Dan kita bersyukur sih ya, kalau bagi saya yang ini baru puasa pertama, saya belum terlalu menjalani banyak, saya belum menghafal banyak tentang dasar-dasar puasa itu, tapi ini adalah suatu saya yakin tuh pengabdian ya, bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita tuh menahan diri, benar-benar mengontrol diri kita di saat momen-momen terburuknya kita, istilah momen-momen yang paling gentingnya kita masih bisa menahan emosi, kita bisa menahan niat-niat kita, niat-niat untuk bermaksiat istilahnya, dan godaan-godaan setan yang bisa kita tahan. Ini praktis yang panjang, tapi resultsnya tuh luar biasa berasa saat buka. Nah, ini baru saya rasakan sensasinya saat saya udah jadi muslim. Berbeda jauh dari puasa-puasa yang Katolik dan lain-lain, karena penahanannya itu bukan cuma lapar dan minum saja. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini juga seorang mualaf nih. Gurunda, terima kasih Gurunda. Ya, mualaf karatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.